A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Sebelum kita ta'lim, kita doa, munajat. Yang pertama kita hajatkan, kita mohonkan kepada Allah kiranya dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita harapkan Allah memberi selalu perlindungan kepada perjalanan hidup kita, menjadi hidup yang manfaat, yang benar, yang tidak sia-sia. Diberikan Allah kemudahan dalam setiap pekerjaan, dijauhkan Allah kita dari mara bahaya, diberikan Allah kepada kita keturunan-keturunan yang mulia dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan secara khusus kita berdoa saudara-saudara kita yang sedang dalam musibah, diberikan Allah jalan keluar, kemudahan. Yang sedang sakit diberikan Allah sembuh, sehat, afiat. Dan insyaallah kita semua adalah orang-orang yang husnul khatimah. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Alhamdulillah, pengajian kali ini ada lampunya. Ini tanda karena wajah saya agak hitam. Ya, insyaallah ini bagian dari ikhtiar ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya mau ajak kita pandai-pandai menjaga lisan. Jadi ketika disebut ya, hadis tentang falyakul khairon aw liyasmut, itu kan hadisnya ada di kitab Arba'in ya, ada 3 yang disebutkan Rasul itu, diriwayatkan Bukhari Muslim. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim daifahu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Jadi 3 hal yang memang sebenarnya secara akhlak, secara adab kelihatan remeh, tapi ternyata cukup sensitif. Pertama, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kata Rasul, maka dia pandai memuliakan tamunya. Jadi kepandaian kita menghadapi tamu, yang pertama adalah dengan wajah yang sukacita. Walaupun hidup awak penuh dengan keoyongan, tapi begitu ketemu jangan menunjukkan keoyongan itu gitu. Ngerti kan? Bagaimana caranya? Ya, pandai merahasiakan beban hidup itu adalah sedekahnya kita kepada orang-orang yang bertemu dengan kita. Sedekah rahasia namanya itu, ya. Meskipun kita juga harus pandai memudahkan beban orang-orang yang sedang punya masalah. Nah, itu dua hal yang harus simbiosa itu. Ada orang yang pandai menyembunyikan masalahnya, oke, itu bagus. Tapi kita tahu ada orang yang punya masalah dan kita ingin dan ikut berkontribusi menyelesaikan masalahnya, itu juga bagus. Jadi yang tak boleh itu kita pun tak mau tahu. Sengaja aku pura-pura enggak tahu karena Allah Ta'ala. Nah, kira-kira gitu. Jadi iya, diniatkannya kalau dia nggak mau tahu, kira-kira gitu. Jangan. Kadang-kadang kan kita mendengar cerita masalah orang justru dari yang lain ya. Si anu itu sedang ada masalah, si anu itu sedang ada masalah. Begitu kita ketemu dengan si anu itu nggak pernah ngomong apa masalah. Ah, itu kira-kira gitu. Itu adabnya sebenarnya begitu ya. Tapi kalaupun kita ingin membincang masalah kita kepada orang, hajatnya pertama tidak bergantung kepada orang itu. Aku omongilah masalahku sama bapak ini.
Yakin kali aku dia bisa menolongnya. Yakin kali aku itu tolong jangan terlalu tinggi. Karena khawatirnya kita kecewa. Kekecewaan kita itu akan sering merusak silaturahim. Capek aku cerita sama bapak nih, zong aja, nggak ada solusinya, kira-kira gitu. Makanya kalau siap menceritakan masalah kepada orang lain, maka siaplah tidak direspon dengan sempurna. Kalau khawatir tidak direspon dengan sempurna, khawatir menyakiti hati, maka pandai-pandailah menjaga masalah itu. Kenapa harus pandai-pandai menjaga masalah itu? Karena sepandai-pandainya orang merahasiakan masalah kita, akan sangat mudah pula orang terjebak menceritakan masalah kita. Ya, ini kalau disebut kenapa si mayit kalau ada orang wafat itu kan yang memandikan harus keluarga yang akrab. Nggak boleh orang lain sebenarnya, karena hanya keluarga yang sedarah, yang akrab lah yang paling mampu merahasiakan. Ya namanya lah memandikan mayit ya. Kadang-kadang ada hal-hal yang tidak sering kita lihat gitu ya. Jadi kalaupun kita pakai Bilal mayit, konteks dari Bilal mayit itu hanya menyempurnakan, mencontohkan daripada apa yang paling sempurna pada mandi jenazah itu. Bapak Ibu, nah jadi itu menjadi bagian yang penting. Nanti saya sampai di ujungnya. Saya akan bicara hari ini tentang bagaimana menjaga lisan. Karena kalau kita datang bertamu sama orang, ke rumah orang, ini bicara etik ya. Begitu masuk, Assalamualaikum, salam, masuk, ya. Inilah rumahku, kecil kali, panas pula lagi nih. Gimana lah, di tempat kami pun nggak banyak jual makanan, payah juga. Berarti dia udah ngeluh dia ya kan? Apalah yang mau kuhidang sama kau ya? Nggak ada jualan di sini. Berarti kan udah capek kali dia menerima awak gitu. Padahal awak baru masuk. Ini yang saya katakan. Nah yang kedua, etiknya kita sebagai tamu tidak membebankan tuan rumah. Berapa banyak orang begitu dia mau datang, bang izin, kami 2 jam lagi sampai ya, jangan lupa mie Aceh ya bang sama mie balap. Jadi masih 2 jam lagi dia sampai, udah oyong awak yang di rumah. Banyak kali requestnya, paham tak kira-kira? Jadi ada adabnya. Kecuali permintaan kita itu permintaan kerelaan dan kasih sayang. Misalnya orang yang kita kunjungi ini pun adalah orang yang berkasih sayangnya sama kita, orang yang abang kita, adik kita, yang tidak sulit ekonominya, kira-kira gitu. Silahkan kita bermanja-manja. Makanya etiknya orang yang bertamu itu kan tidak dalam keadaan kenyang kali, tidak juga dalam lapar kali, ya kan? Tahu lapar kali, begitu duduk awak masih dihidang satu kotak udah habis. Kadang-kadang oleh-oleh yang awak bawa pun awak juga yang makan. Ini juga masalah. Sampai sedetail itulah sebenarnya adab bertamu itu. Sehingga akhirnya nanti sampai ke ujung omongan akan menjadi cemetinya. Ini kan lagi viral ini jual es teh. Kira-kira kan begitu ya. Saya tidak sebut orangnya, saya tidak provokasi, tapi saya mau katakan segitu mahalnya lah cara Allah membelajarkan kita tentang cara menjaga lisan. Mahal Allah buat cara kita belajar ya. Kalau saya bilang Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Kalau Allah mau yang hina jadi mulia, yang mulia jadi hina, yang ada hilang, yang hilang bisa ada, kira-kira gitu ya. Karena Allah sebut Qulillahumma malikal mulk, sebenarnya yang memiliki semua kausalitas itu Allah, nggak ada manusia. Hebat kali pun lampu bapak merekam saya, kalau Allah nggak izin gelap juga wajah saya nanti itu. Tapi segelap-gelapnya rekaman bapak, kalau orang Allah ridho dengan apa yang saya cakapkan, orang senang mendengarnya walaupun mukanya mana hidung bapaknya Ustaz? Nggak ada. Kira-kira gitu, paham ya? Jadi tidak semua hal. Pernah nggak makan gorengan gosong? Capek awak mencaci gorengan gosong tuh, tapi habis juga. Paham nggak? Inilah mama nih, asal masak goreng pasti gosong, kata anaknya. Cuma udah 2 juga ditelapnya. Paham nggak? Ada orang menggoreng cantik kali gorengannya. Ya pokoknya kalau dipoto masuk Instagram paten kali lah tuh.
Begitu dimakan indah mardai, tahu indah mardai? Tidak ada rasa dikit pun. Ya, tidak serupa antara apa yang dilihat dengan apa yang dirasa. Jadi hati-hati. Begitulah Allah keluarkan sesuatu kalau tidak sesuai dengan ekspektasinya. Makanya rendah hati itu menjadi satu kemestian untuk orang yang hidup. Ini kajian-kajian saya yang lalu kan sudah saya bilang. Bahkan kita ini tidak boleh sombong kepada makhluk Allah lainnya. Ya, kepada hujan, kepada matahari, kepada binatang. Sampai begitu sebenarnya ekspektasi dari menghilangkan rasa sombong. Bercanda itu bagian dari cara kita membebaskan diri dari tekanan hidup. Iya. Tapi kalau kita bebas dari tekanan hidup tapi menekan hidup orang lain, itu juga nggak boleh. Paham nggak Pak? Awak kepengen kali bercanda, cuma yang awak hajar kawan tu aja. Udah gosong kulitmu, pesek, awak bilang apa nggak pening kepalanya? Ya, kira-kira kalau main alip berondok dilocai dia, tahu dilocai? Siapa yang pernah main alip berondok sini? Itu kan kita ngomong sama kawan kita locai dia yuk, ayo kau berondok sana ya, kau berondok sana ya, berondok sana ya. Begitu udah selesai kawan tutin, nggak orang semua, pening kawan dijaga lagi dia. Pernah nggak bapak main alip berondok? Ini orang kota semua, ini nggak enak awak aja orang kampung. Enceng aja lah kita ini. Nah jadi ini nanti ya, apalagi tipologi tamu datang ke rumah. Datanglah sebagai orang yang buta, pulanglah sebagai orang yang bisu. Itu juga adab orang bertamu. Datanglah sebagai orang yang buta itu maksudnya apa? Kalau datang ke rumah orang bertamu jangan kepo kali. Ya Allah, ganteng kali bapak tuh, jelek kali rumahnya. Kenapa? Mau tahu aja kita urusan. Gak urusan kita, rumahnya jelek itu bukan urusan kita. Kalau kau mau bertamu datang, duduk. Kalau nggak nyaman cepat pulang. Udah gitu aja. Tapi komentar kita ini, ya begitu kita pulang, komentar kita inilah yang menjadi hilangnya lezat bersaudara setelah selesai bertamu. Paham nggak itu? Tuh sampai tipologi orang minjam, datang dia ke rumah awak, bang, pinjamlah duit abang 1 juta, nanti ku ganti, ya kan? Kawan, ini udah 18 kali ku ganti tapi nggak diganti-ganti. Nah, tapi kan seorang muslim harus pandai menawar solusi. Kalau ndak pandai memberi A, maka jangan lupakan B. Udahlah, ya daripada putus nanti saudara kita. Sebab kau tidak membayar hutang, saya sangka jelek kepada engkau, bawa ini 200.000. Ya, bila ada uangmu ganti, karena akadmu adalah hutang. Tapi bila kau tetap dalam keadaan yang sulit, aku ridhoi uang itu menjadi bagian dari dirimu. Nah, udahlah bang, cemana lagi katanya. Cabutlah dari rumah awak. Begitu cabut rumah awak sampai kedai itu, pelit kali ya bang tuh. Awak minjam 1.200.000 cuma nikah, entahlah. Orang-orang kaya sekarang nih pelit kali. Digosipi lagi ya, coba apa? Paham gak itu, Pak? Jadi memang makanannya orang-orang yang pandai berbuat baik meski nggak banyak, ya memang itu fitnah. Ya, makanya jangan khawatir kali dengan fitnah. Tapi jangan suka membuat paham gak itu kira-kira, Pak? Jadi sampai ke situlah toleransi yang kita bangun untuk hadir dalam hati kita. Maka mengambil iktibar boleh nggak? Boleh. Dari setiap keadaan yang terjadi, boleh nggak mengambil iktibar? Boleh. Tapi supaya iktibar itu tidak jadi gibah, tolong hilangkan identitas, bisa nggak? Karena kadang-kadang lebih enak gibah daripada mengambil iktibar. Ada terjatuh anak orang di depan ini naik kereta, bam, terseret dia. Terus pergi ke rumah awak bilang sama anak awak, bang, tadi ada sore anak-anak remaja jatuh naik kereta bang, kakinya luka, abang hati-hati naik kereta. Awak nasihati anak awak, ambil iktibar toh, ambil pembelajaran. Tapi kan gak asik cerita itu. Siapa itu ya? Si Anto, anak awak buruan. Sama aja bapak, pembalap tuh ya. Udah mulailah gosip juga jadinya. Karena yang enak itu yang itu sebenarnya. Sama ya sekeluarga orang tua ya hatuknya itu ya, udahlah. Jadi segitu tipisnya lah perbedaan orang mengambil iktibar dengan orang yang menggibah, itu maksud saya. Kalau pandai menghilangkan identitas, ceritakanlah semua masalah di muka bumi ini.
sebagai jalan engkau merefleksikan diri. Tapi kalau belum berhasil, kurang-kurangi menceritakannya, karena khawatirnya lebih banyak terjebak pada gibahnya daripada pada masalahnya. Nah, itu aja kode apanya, kata kuncinya itu aja. Ya, jadi kelompok-kelompok atau persatuan-persatuan penggibahan di komplek-komplek itu agak dikurang-kurangi ya. Apalagi kadang-kadang di sekolah-sekolah ada itu kumpulan mama-mama gibah, tapi nggak ada di sekolah daerah sini, itu junjung sana. Jangan, hati-hati, lezat sekali gibah itu, tapi nilainya kalah mi'ah itu seperti memakan daging saudaranya sendiri. Begitu Al-Quran mempertegas kenapa kita harus keluar dari tajassus, membincangkan orang, memburuk-burukkan orang, menceritai orang dan seterusnya. Nah, yang kedua, ya, tadi memuliakan tamu toh. Makanya kalau dalam fikih tamu itu prinsipnya hanya 3 hari. Jangan pula mau bertamu 18 tahun. Lama kali. Ya. Bagaimana konteksnya fikih menyebutkan 3 hari? Hanya 3 harilah sebenarnya seorang tamu tahu diri bahwa dia menjadi tamu. Sisanya hadirlah sebagai orang yang mukim dalam konteks tidak memberat-beratkan urusan ahli bait. Ya kan? 3 hari ini bisa lah si korek kue saja makan pakai ikan kerapu. Hari keempat telur bante. Kenapa? Udah habis jatahmu menjadi tamu. Jadi paham ya. Jadi maksud saya ini etik yang dibangun. Tuh saya baru dapat buku itu ya. Dari Kabupaten Lingga. Kebetulan saya baru pulang dari Lingga, salah satu pulau terluar dari Batam itu. Dari Batam, dari Kepri ya, dari Batam aja nyebrang kalau naik speedboat itu 3,5 jam. Jadi ada buku yang tulisannya Arab asli, sudah diterjemah Arab Melayu, sudah diterjemah kepada tulisan Indonesia. Nanti kapan-kapan saya bawa kemari. Tulisan ulama zaman dulu tahun 1600-an kalau saya nggak silap, masih bagian-bagian dari kerajaan. Ternyata setelah saya baca sangat halus cara ulama-ulama dulu memahami hukum. Ya, kalau sekarang terlalu makro, orang-orang dulu sampai di dalam buku itu ya ada satu bab tentang memperhatikan baju yang dipakai. Paten kali itu. Jadi katanya gini. Ya yang saya pahami lah ya dari teks yang panjang itu. Jangan kalau engkau orang yang suka marah, hindarilah baju yang banyak bulunya, berbulu. Karena mungkin orang dulu tidak pakai baju dalam ya, singlet kalau istilahnya. Karena baju yang berbulu, banyak bulunya itu akan menyentuh ke kulitmu dan itu membuat engkau mudah emosional gitu. Saya tidak tahu itu ada hubungannya atau enggak. Nanti kita tanya sama dokter lah ya. Tapi sehebat itulah menurut saya bagaimana cara orang dulu agar jangan marah dia kepada banyak orang, sampai baju pun diperhatikan begitu. Nah, jadi nanti kapan-kapan kita kupas itu gitu. Jadi termasuk cara bicara, adab yang menurut saya tidak semua kitab fikih membahas itu. Bukunya lumayan tebal ya, karena sudah diterjemah oleh bupatinya langsung dibuat timnya. Nah, baik, selesai. Nah, yang kedua, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Tadi tamu. Sekarang siapa orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kata Rasul, maka dia bisa memuliakan jirannya. Ini juga yang rumit. Ya, saya sampai nanya sama guru saya dulu waktu belajar arba'in itu di pesantren, kok seserius itu memuliakan tamu, memuliakan tetangga, sampai-sampai Rasul ya mengajak bersumpah atas nama hari akhir, keimanan dan hari akhir. Itu kan gitu. Siapa orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, itu kan terlalu jauh itu, Pak. Ini kira-kira gini nih, ada seorang mama-mama saking stresnya dia menyuapi anaknya makan gak siap-siap, dibilang mamanya gini, kalau ndak mau makan masuk neraka kau nanti. Padahal nggak ada hubungan nggak mau makan dengan masuk neraka. Terlalu jauh kira-kira. Nah, saya tanya sama guru saya, apa memang serius itukah memuliakan tetangga sampai-sampai Rasul menghubungkannya, menisbahkannya kepada iman kepada Allah dan hari akhir? Lalu jawabannya menurut saya begini, apakah ada yang disampaikan Rasul tidak
berhubungan dengan apa yang terjadi atau yang akan terjadi. Itu pula yang ditanyanya kembali kepada saya. Jadi awak nanya dijawab dengan pertanyaan, makanya bingunglah kita jawabannya apa. Berarti boleh saja yang disebutkan Rasul itu belum terjadi pada masa Rasul, tapi akan menjadi masalah besar di kemudian hari. Saya tidak tahu nih kalau kita bicara aspek sosiologik, ya berapa banyak kejadian nggak tahu orang tiba-tiba udah meninggal aja atuk tuh di rumah tuh 3 hari, tetangganya nggak tahu karena udah kebauan aja ya. Nah kita bicara begitu-begitu aja nih, nggak usah jauh-jauh, ya. Jadi sampai yang terakhir nih, kalau bicara secara epistemologik ya, sampai akhir 2024 Desember awal ini, bapak-bapak nanti boleh bantu saya meng-cross check, menelitinya, lebih dari 5 kasus anak membunuh orang tuanya, sampai yang terakhir itu. Bahkan tuh yang terakhir ini anak umur 14 tahun di bawah umur, lalu menteri perlindungan anak itu mendatangi itu orang, selesai ibu menteri ngomong anak ini sebenarnya baik kali, itu mak baik kali Pak. Jadi kalau ibu menteri bilang anak ini jahat, wajar karena dia membunuh ayahnya dan neneknya. Tapi kalau dibilang ibu menteri anak ini baik kali, kan makin bingung kita itu. Nah, itulah PR-nya, itu maksud saya. Hati-hati. Ya, kalau dulu ada namanya teori Lamroso. Kalau bicara belajar pidana, ini orang-orang hukum pasti paham ini. Teori Lamroso itu teori tahun 70-an. Itu dipakai oleh intel-intel untuk menangkap pencuri, penjahat-penjahat kelas 3, pencuri, perampok. Apa teori Lamroso itu? Ya, ciri-ciri orang yang berbuat tindak pidana. Maafin, ini bicara fisik nih. Saya khawatir ini ya. Kulitnya keras, rambutnya ikal, badannya pendek gitu-gitu. Sehingga akhirnya intel-intel zaman dulu kan mudah menangkap orang-orang yang dicurigai pakai teori Lamroso. Sekarang teori Lamroso nggak berlaku lagi. Ya, jadi hati-hati. Itulah secara sosiologik berubah zaman ini. Makanya saya semakin yakin, ya, alat yang paling paten menjaga kita dari kejahatan dan aniaya, fahsya'i wal munkar adalah keimanan kepada Allah. Kalau rasa takut kepada hukum itu sangat fleksibel. Hari ini saya takut, besok ketika saya sudah punya backing saya tidak takut. Kira-kira begitu. Makanya semua aparat hukum, pimpinan, pemerintah kalau tidak takut kepada Allah, ngeri-ngeri sedap juga itu. Kenapa? Kepentingannya sangat personalistik. Hari ini dia takut sebab dia nggak punya backing. Besok-besok kalau udah semua backingnya fid dunya wal akhirah, nggak ada lagi yang dia takut. Nah, ini yang bahaya. Nah, jadi ini nanti menjadi kekuatan kepada kita. Maka bagaimana adabnya bertetangga? Adabnya bertetangga yaitu topo seliro, tenggang rasa. Kira-kira begitu toh? Ya. Kalau ditanya ini tetangga bertetangga, banyaknya tetangganya muak kali nengok tetangganya. Tetangga yang muak itu pun muak kali nengok tetangganya yang muak tadi itu. Coba bayangkan. Cuma karena sabar-sabar aja ya kan? Jadi udahlah, sabar itu justru menjadi kendaraan yang paling baik. Kalau khawatir banyak cakap menjadi masalah, kurang-kurangi bercakap. Itu dia. Ya. Jadi ini payah nih yang berkomplek ini. Saya juga berkomplek kan. Senyum awak salah, nggak senyum awak salah. Hati-hati Pak. Jadi memang di era sekarang yang komunikasi oralnya sangat kurang, maka attitude dan akhlaknya harus diperbaiki. Jadi gestur tubuh ini juga kadang-kadang mempengaruhi keadaan orang. Tengoklah itu, malas sekali aku nengok bapak sebelah itu. Dibelakanginya bapak, belum nak. Padahal bapak itu membelakangi karena nggak nampak. Cuma sensitif kali ya, baper, tahu baper, bawa perasaan. Jadi saya ajak kita kurang-kurangi interaksi yang interaksi itu tidak pandai menjaga sesuatu yang baik. Sama kayak memaafkan juga. Ya, sampai dibicara tolerir ya. Kadang-kadang kan punya tetangga musiknya deras sekali, kira-kira gitu ya. Awak bangsa pening-pening juga. Nah, bagaimana caranya? Maka disinilah pentingnya rasa kefahaman yang tinggi.
Saya mau ajak kita orang-orang kota kayak kita ini, wilayah privasi itu harus pandai kita menjaganya. Ya, meskipun anak tetangga kita nangis, dengarkan aja, tapi jangan tanya apa masalahnya. Begitu pagi-pagi tanya, semalam anak kau nangis, kenapa dia nangis? Ibu ini lagi pening kepalanya, nggak urusan kau itu katanya. Apa nggak pening wah? Ya. Jadi nggak usah, dengari aja. Kalau nangisnya itu sudah tidak wajar, baru kita cari tahu. Jadi kadang-kadang ada hal-hal yang begitu, Pak. Ini serius ya. Jadi kalau orang dulu udahnya lah masak kolak banyak kali. Kenapa? Karena fikih etiknya jelas. Kalau tetangga mencium aroma kau punya masakan, maka berikan kepada dirinya, sempurnalah sedekahmu, sempurnalah kebaikanmu kepada orang sekitarmu. Kalau sekarang nggak usah kita harap-harap kali lah itu. Cuma yang jelas, kalau nggak mau ange orang masa anawa, ya kan, tutup semua rumah supaya baunya di rumah-rumah itu aja. Nah, itu kira-kira. Jadi jangan sampai, itu kan fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Allah sudah kasih sebut itu. Kalau engkau mendapat nikmat dari Allah, haddasa. Jadi ini konteksnya adalah cerita kebaikan, kemanfaatan. Kalau bicara makanan, berita bahagia. Makanya kenapa ada orang anaknya wisuda buat syukuran, diundang tetangga. Kenapa? Itu tahaddus bin nikmah. Bicara tentang bagaimana mengekspresikan nikmat yang Allah berikan ke kita. Ajak orang-orang yang ada di sekitar rumah kita itu ikut bergembira. Makanya kegembiraan itu harus besar. Nah, yang ketiga, ini yang rumit, falyakul khairon aw liyasmut. Jadi Rasul menyebut di situ as-samtu. Jadi diam itu ada dua. Kalau pakai terminologi bahasa ya, yang paling sederhana aja ini ya. Karena kan saya bukan ahli bahasa. As-sukut. As-sukut itu diam. Makanya kalau dulu orang melamar kan nggak mau ngomong, dia maunya kau sama laki-laki ini, mau nggak? Nggak mau dia jawab. Ah, udah mau lah dia tuh, katanya. Geleng-geleng kepala aku tengok, katanya. Udah. As-sukutu alamatur ridho. Diam tanda setuju. Itu namanya diam yang produktif. Tapi di dalam hadis itu Rasul ngomongnya falyakul khairon aw liyasmut, as-samtu. Jadi bukan liyaskut. Kalau liyaskut itu diam yang punya makna. Tapi di situ disebut as-samtu, diam yang enggak punya makna. Diamnya orang tidur, diamnya orang enggak sadar, diamnya orang mabok. Itu diam yang enggak ada makna. Jadi kata Rasul, lebih baguslah kau diam yang enggak ada maknanya daripada omonganmu tidak baik. Nah, itu kira-kira itu. Segitu rendahnya lah omongan yang tidak baik itu, lebih berharga lagi diam yang tak punya makna dibanding omongan yang enggak ada makna. Makanya gimana omongan yang enggak ada manfaat itu? Jadi Bapak Ibu mohon maaf ya. Memang ya kalau saya sih bilang, saya nggak sepenuhnya menyalahkan siapapun pada urusan-urusan yang begini. Saya bilang tuh kecele, tahu kecele itu apa? Kalau istilah itu teplekok. Teplekok itu sakit. Tapi kalau ditengok orang malu. Paham nggak tuh? Kadang-kadang hilang rasa sakitnya gara-gara malu. Teplekok itu. Kalau kata orang Tanjung Bali, takulici. Tahu takulici? Takulici itu antara mau tepleset nggak jadi, ya. Awak yang kesakitan, orang yang kekeh-kekeh. Nah, itulah dia. Jadi jangan sampai. Kalau mau mengajak, jangan mengejek. Saya ulangi ya. Kalau mau mengajak, jangan mengejek. Ini kan udah bolak-balik saya bilang. Di media sosial saya juga saya sampaikan. Udah jelek, hitam, miskin, nggak mau sholat, mau jadi apa kau? Sholat kau sholat. Wah, nggak bagus itu kalimatmu. Kalau kamu mau ngajak dia sholat, nggak usah hina dia miskin, jelek, hitam. Untuk apa itu? Nggak ada hubungannya. Bisa nggak begitu? Nah, itu maksud saya. Jadi, tapi kan masalah kita itu selalunya begitu. Kita ini kepengen mengajak orang sambil, iya, nggak enak kali ngajak orang kalau nggak ngejek. Kayak mana caranya itu? Ah, ini masalahnya. Jadi, kayak mana caranya lisan kita ini lisan yang beradaptasi dengan keadaan. Jadi sampai bicara tentang orang tua, wala taqul lahumma uffin wala tanharhuma wa qul lahumma qaulan karima. Itu bicara orang tua loh. Ya, jangan kau berkata kasar. Uffin itu selalu para mufassir menerjemahkan konteksnya itu adalah kalimat yang melukai hati sebab keluar dari hal yang biasa. Jadi bukan aja. Mak, bilang itu berdosa enggak? Berdosa lah nak. Mak, apa?
Udah berapa dosa awak mak? Nggak ada dosamu kalau kayak gitu. Itu namanya kok lawak-lawak. Jadi itu keluar kita dari hal yang biasa, tapi merumitkan hati orang yang mendengarnya. Jadi hati-hati. Kadang-kadang karena anaknya sudah banyak kali S-nya, S1, S2, S3, S3, S2, S apa, begitu pulang ke kampung ngomong pun sama mamanya nggak pernah paham lagi mamanya. Jadi mak, ini kita mau makan siang, secara probabilitas makan kita ini harus ada, determinasinya harus begini loh mak. Ini bicara fluktuasi loh mak. Apa nggak oyong mamanya tamat SD nggak tamat, anaknya ngomong ketinggian, ya kan? Sementang S-nya udah banyak, udah nggak usah. Jadi sama rendahnya. Bila engkau hadir di tempat yang kelihatan secara prestisius tidak seimbang dengan dirimu, rendahkan dudukmu. Kira-kira begitu. Nggak ada kan yang rumit. Ada orang pengen diakui supaya dia orang hebat, bilang hebat kau, bilang apa masalah? Nggak kau sangka aku ini hebat, hebat bang, abang hebat. Kalau nggak aku yang nyiapkan ini nggak siap ini, memang bang betul, kan enak. Apa payahnya itu? Hah? Ini kan kadang-kadang perkara medan kita inilah, semua ketua, nggak ada sekretaris, pokoknya semua menang. Gini ya, Bapak Ibu. Ada orang Allah kasih rezeki harta. Ada orang Allah kasih rezeki ketenangan hati. Ada orang gak ada rezekinya apapun. Rezekinya cuma wak labu aja lah. Maka ikuti aja wak labunya dulu. Yang penting dia merasa punya rezeki dalam hidupnya. Saya bilang ini sampai serendah-rendahnya. Saya cuma mau bilang kadang-kadang ada orang yang tak pandai lagi dia mengelukan dirinya, maka dia memaksa dirinya untuk mewak-labukan dirinya. Paham gak tuh? Maka saat itu hadirlah diri kita sebagai orang yang memahami kondisinya. Jadi kalau ngomong sama orang gila, jangan waras sekali kita. Nanti kita yang kelihatan gila. Paham gak tuh? Ya, itu ada video di YouTube itu, orang yang suka ngobati orang gila itu. Ya, diikutinya kewarasannya. Lama-lama dia yang kayak orang gila. Lama-lama kelihatannya dia mengikuti ketidakwarasan itu untuk mencoba membaca sejauh mana sebenarnya kegilaan orang ini, gitu kira-kira. Ya, jadi kau saktilah. Aku kayak satria wajah hitam katanya. Di mana kau bertarung? Aku bertarung sana. Diikutinya ritmenya sampai ketemu sebenarnya potensi kegilaannya sebab apa? Itulah menurut saya duduk sejajar. Tapi kalau ketemu sama hal yang batil jangan dibiarkan, itu benar. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Saya mengajak kita untuk berada pada ruang yang paling ideal. Tapi idealisme kita jangan sampai merusak keadaan. Ya, hati-hati ya. Misalnya ketemu sama orang yang kita sayangi, tapi dia nggak mau mengerjakan perintah Allah. Nggak boleh kita berlaku kasih sayang. Ya, kan udah saya contohkan di sini. Ada anak yang pintar kali dia, prestasi hebat. Lalu dia request kepada mamanya, "Mak, kakak ini capek kali mak, kakak nggak usah sholat maghrib dulu ya, mau tidur kakak ini mak. Nanti sholat isya kakak sholat." Hati-hati. Ya kalau gitu, ya udahlah nak tidurlah. Tapi nanti isya bawa bangun ya. Ini kelihatannya bagus kan? Sebenarnya kurang bagus ini. Harusnya kita muncul sebagai orang yang pandai mengajari anak kita, apapun alasannya, nggak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Tapi dengan cara yang bagus, jangan marah-marah. Ya, nggak boleh lah. Nah, walaupun kakak capek, kan 5 menit lagi masuk maghrib. Udahlah, nggak usah tidur dulu. Ya, ngobrol-ngobrol aja kita. Cari jalannya supaya dia faham meninggalkan sholat itu tidak sesederhana yang dia bayangkan. Itu yang mahal. Besok kalau dia sudah dewasa, itu yang lengket di kepalanya. Dulu mamaku tidak pernah setuju kalau aku tinggal sholat. Itu yang mahal. Jadi ini bukan tentang dia mengerjakannya atau enggak. Bisa aja setelah kita nasihati dia bahwa jangan tinggal sholat, tertidur dia saking ngantuknya. Tak tega juga awak membangunkannya, misalnya gitu kan. Tapi lengket di kepalanya bahwa emaknya enggak pernah setuju kalau dia tinggal sholat. Sampai ke situlah variabelnya. Nih saya kasih contoh satu lagi. Itu memang agak terusik hati saya tahun lalu itu. Jadi saya datang ke satu sekolah SMA semacam inilah ya. Kalau dulu istilahnya sih pesantren kilat. Tapi bukan, kami ini datang dari satu lembaga pengabdian mengedukasi pada saat bulan Ramadan lah kira-kira gitu.
Jadi begitu selesai sekolah ini kantinnya di belakang. Begitu masuk rupanya buka kantin itu. Situlah anak-anak SMA itu berselemak situ. Apa namanya? Ada yang makan Indomie, ada yang gitu-gitulah kan. Ya saya datangi, saya ngobrol sama satu orang yang agak keluar duduknya. Enggak puasa, Dek? Enggak, Om, katanya. Kenapa enggak puasa? Lu enggak terbangun tadi pagi, Om. Nanti kena marah mamamu loh. Orang mamaku tahu kok, katanya. Siapa ini? Jadi sekarang akan muncul generasi di mana anak-anaknya mengambil backing orang tuanya sebagai alasan meninggalkan perintah Allah. Itu maksud saya. Kalau dulu awak takut kali ketahuan mama awak kalau awak tempus. Hah? Coba sekarang anak-anak justru dia ngomong sama mamanya, "Ma, awak lapor awak nggak puasa ya, Mak." Dan mamanya membacking. Begitu nanti gurunya telepon, "Bu, saya lihat anak ibu nggak makan ya." Iya, dia nggak enak badan itu. Hati-hati. Saya cuma mau ajak begini. Wallahi, bila pun rendah loyalitas kita kepada agama Allah ini, tapi berdiri tegak untuk tidak merendahkan dan menyederhanakannya, itu menjadi jihad kita. Menurut saya gitu. Ya, bagaimana anak-anak cencen sebesar ini sampai dipeluk-peluknya jam apa itu? Kan jam berapa ini, Mak? Buka, tidur dia. Dipikirnya udah 2 jam dia tidur, padahal masih 2 menit. Bangun itu, aduh, tidur. Tengoknya lagi. Begitulah jihadnya anak-anak itu yang berpuasa. Makanya kalau kita baca bukunya Quraisy Shihab itu, kata Quraisy Shihab, sebenarnya yang paling serius puasa itu bukan orang dewasa. Yang paling serius puasa itu anak-anak. Mereka yang pandai mengukur waktu, keadaan, membatasi. Pernah nggak bapak-bapak tahu tuh? Ya, bohong batal puasa. Muntah batal puasa, meludah batal puasa. Apa nggak sakit kali kita puasa nih kalau itu semua nggak bisa? Batal puasa kok, meludah kok tadi, nangis dia, pikir sama mamanya. "Ma, batal puasa awak kenapa? Meludah awak." Ada coba. Saking seriusnya lah puasa. Datang mama-mama lagi masak. Boleh memang merasai daripada masakan. Sekedar mencicipi tidak sampai kepada tenggorokan. Lidah pandai membedakan mana yang sudah bergaram, mana yang tidak. Tapi enggaklah sampai 47 kali gini-gini. Itu namanya sur. Ya kan? Enak belum ya? Kurang. Coba kau yang tes coba. Kurang kurasanya malah lama-lama saya sendok. Jadi maaf ya. Jadi oleh karenanya ini yang enggak usah kita. Nah, kesimpulan ya. Bapak Ibu, marilah ambil hikmah dari setiap apa yang terjadi. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa may yazakkaru illa ulul albab. Al-Baqarah 269. Jadi kata Allah, Allah bisa kasih hikmah kepada siapa yang Allah kehendaki. May yasha berarti dia sangat eksklusif. Tidak semua orang Allah kasih hikmah. Hati-hati. Jadi hikmah itu orientasinya adalah kecil keadaannya, besar sekali pembelajarannya. Kecil keadaannya, besar sekali pembelajaran. Hari ini saya ajak kita untuk melihat pembelajaran yang penuh dengan sukacita, dengan duka cita. Kenapa? Karena ya itu tadi case-nya, kalau saya bilang tukang-tukang jualan air tadi, saya nggak sebut nama ya. Saya cuma bilang kita ini punya potensi terpeleset. Ya, jadi saya juga ngajak nggak usah kita serang orangnya, itu nggak penting. Membenci orang itu juga nggak bagus. Tapi merasa resah dengan tabiatnya itu bagus, agar kita beradaptasi dengan perbaikan-perbaikan di kemudian hari. Serendah-rendahnya orang di hadapan Allah, kalau dia takwanya bagus, bisa jadi nilainya jauh lebih tinggi predikatnya dibanding kita ya. Ya, jadi inna akramakum indallahi atqakum ya. Sesungguhnya posisi manusia yang paling strategik di hadapan Allah itu adalah tingkat ketakwaannya. Ketakwaan itu alat ukurnya istiqomah, loyalitas, tahan banting. Tahan banting itu gimana? Ya, sejelek-jeleknya takdir yang dia dapatkan, tak pandai dia memburuk-burukkan takdirnya. Hebat itu, Pak. Awak bagus sekali takdir awak, tapi jelek aja di mata awak. Ya, itu yang saya selalu bilang, pakai cemanalah. Tahu cemanalah? Cemana Ustaz? Cemanalah. Cemana Ustaz? Cemanalah. Pokoknya asal dengar cemanalah, hilang 30% energi awak. Ya. Cemana Nek? Sehat Nek? Pening kepala kita langsung. Jadi nggak usah banyak-banyak tarik nafas, biasa-biasa aja. Kenapa? Karena setidaknya apa yang kita punya belum tentu orang sudah punya.
umur, kesehatan, kesempatan dan gitu. Penutup, Bapak Ibu, semoga Allah melindungi kita ya. Saya ajak, ini lagi musim-musim orang, kalau di tempat kami ini air lagi mati Pak, tapi ini udah mulai hidup lagi ini, sikit-sikit gitu ya. Jadi tukang sumur bor lagi laris ini Pak. Saya daftar hari Jumat, tukang bornya datang hari Senin sore Pak. Itulah hebatnya itu ya. Jadi dulu yang laku itu batu akik, ingat nggak itu Pak? Lalu bunga, banyak bunga orang dicuri ya kan. Waktu lagi laku-lakunya batu akik, mungkin tukang sumur bor lagi berdoa, ya Allah enak kali orang tuh ya, kami nggak laku nih, gimana nih ya Allah ya, 5 tahun yang lalu Allah kabulkan sekarang. Jadi semua tukang sumur bor lagi laris-larisnya, Medan Johor, daerah mana-mana tuh yang ya nggak apa-apa, memang begitulah cara Allah. Makanya melihat hikmahnya harus positif, jangan jelek saja itu ya. Ya, daripada saya keluarkan uang untuk berobat sebab sakit, nggak apa-apalah, buat sumur bor pun jadilah. Udah gitu aja. Kalau nggak kayak gitu, payah kita menetralisir semua perjalanan hidup kita ini. Udahlah ya, terima kasih Bapak Ibu. Saya doakan sehat-sehat semua ya, diberikan kemudahan ya, dan saya doakan lampu ini juga sehat-sehat ya. Bulan depan saya masuk, nanti beliau masih ada gitu ya. Dan kita semua diberikan Allah perlindungan dan dijauhkan Allah dari mara bahaya. Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.